Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula seneng saya itu betapa mencintai Tuhan itu ora kudu dadi wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan sing ning sekeliling kita. Ya kados niki seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno pawon, ngurupno remuk terus apa peluang mana. Wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin? Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplungno anaknya ning neraka. Itu Kanjeng Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu heran. Jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang, nona Allah itu bakal nyemplungno kawulane ning napa? Neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Nabi akhirnya nanti menjawab illal marid al mutamarid. Saking blodoke wong kon mlayu kok gede marah diparani, paham. Jadi intine walhasil nek ana mlebu neraka berarti marani napa? Geni. Alhamdulillah kula pun menjawab. Paham ya? Jadi kan mlebu neraka dinyalano aku, paham. Ambil tenang aja, jadi ini ora bakal selawat. Nek wong iman ora bakal apa? Ya kan 1 tahun ya lumayan. Kaku hati. Di Kulo punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada wanita ini seneng apa? Seneng. Kulo nggih nate Rasulullah ini teng Ihya teng kitab Roja. Niku walian, Nabi guyu, jadi boten nangis tapi guyu. Gara-gara ada seorang lelaki tanya, ya Arabium gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya berkata Nabi ya lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dewe sama malaikat. Jadi lucu tak ada. Dari Nabi, Allah dewe. Langsung guyu. Wah idan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang udah urusan Allah dewe. Wongnya api aja. Lucu. Jadi idan aflah, aku seneng nak urusan ke Allah langsung dibanggain apa? Malaikat. Ke Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa kan jenenge. Mulai cilik hormat kula. Jadi pokoke dekne nyipati Allah seneng deh. Mulane kula lah yo tapi masalah itu sing ngisap malaikat lho kan. Yo perkara. Jadi sebetulnya malah prospek nak dihisap Allah napa? Biasa. Lah iya, pangeran api-api itu. Sampeyan tak critani, suatu saat Nabi Ibrahim niku ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul ning pangeran dari pangeran suatu saat walhasil ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus jika melaku-laku pangeran dituduhno wong mabuk, wong macam-macam. Dem cara kowe iku piye? Gusti mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk zina. Dulu saja. Pangeran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Siapa kan yang bunuh saja. Mau mangan rezeki jenengan kok jadi bajingan jadi macam-macam. Suatu saat selang beberapa tahun gitu Ibrahim pangeran nyata. Anam sebelah Ismail. Gusti ini samrotu faat ini buat saya. Kon jelas. Lho kok dhisik ngongkon aku kan mateni aku ora mikir kayak tak kon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngongkon kowe kok pikir. Ya mur gitu bener pikir gini. Orang gini dia tetap nangis karena Ibrahim itu sudah bisa mungkiri tersiksa karena harus sembilan apa? Anak dari pangeran. Loro itu sakit Gusti. Wong kok menyembelih apa? Anak. Loro aku itu sing gawe aku penak kowe usul kon mateni. Rumah sama aku gak loro pas kowe usul kon apa? Mateni. Paham? Betapa cintanya Allah. Itu dua cek mau, barbajingan ratu obat malah mlebu neraka dhewe ora dilebokno. Normalnya itu Allah itu tidak akan memasukkan hambanya ke neraka. Ini cekel ini, habis sopan paham ya. Normalnya Allah itu tidak akan ngelebokno hambanya ke neraka.
Lani dari Arabi wau bareng dikandani sing kita bawa senenge ra karuan. Idan aflah. Kalau gitu kalau betul. Ditakoki pengen Nabi, lho kok iso nyimpul ngono? Wah, anak malaikat itu sakit salah. Modelnya itu dendaman. Tapi nak awal itu baik-baik saja. Panjang Nabi itu, terus bareng orang itu ngira kau dari sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga, ya orang itu. Dia cara menyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pengiran rapi. Kau kakean nafsu, kakean proposal, paham? Dongo jadi wong soleh, jadi wong soleh pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Ya soleh ya populer, ya soleh gitu kok populer. Laris pengajian dindi, orang populer apa sih duit orang rasa cukup benar. Terus di pulau populer atau untuk duit, karena duit akan saya masuk bujuk lo tuh. Mulai kepengen wayo macam-macam. Ibu sangat berkeluarga, Pak. Orang anti dosa di keluarganya apa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di Pulau Soro, Pak. Tuhan di Pulau Soro. Di sini orang ngono hubungan dengan pangeran ora usah. Wong kula sing alim ngeten ora tau pengen santri ora kepengin di umat. Pokoke wong alim juga dimulang-mulang. Kalau pangeran dikirim wong ora jelas-jelas ya alhamdulillah, jelas. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulang itu perintah Allah teng kula. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena tak mungkin nuntut. Itu bodoh sekali ya. Bodoh harus lamanya kan paham. Nah, gue bukan nanti nuntut. Berapa pengen kenal, berapa pengen nuntut. Lalu kalau tak kau yang solusinya ikhlas itu biasa. Gampang solusinya. Aku nak mulang tangan, lalu dicatat mengira. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh. Catatan mereka itu belum turun. Aku kadung ngamal ini, pengen harus nyatet ya makhluk. Jadi rasa saya ini buat tercatat. Kau nak nuntut mbek makhluk berarti kau sirik. Wong mulang demi pengiran, kok opai nuntut nih? Makhluk bodoh sekali. Ya angel tuh. Lu malah ikhlas itu gampang, malah angel kan nuntut makhluk. Misalnya duit kadang di urusan dewi, ya kadang pengen ngekei ra duit. Sing duit urusannya agak malah bento. Yes menengah biasa. Jadi ikhlas itu hal yang mudah. Malah kalau nanti mau tentang satu hadis sahih, kalau mau itu harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi orang jelas-jelas, itu kata Tuhan di balik bilik kamar, misalnya di musola ini ya di balik hijab. Orang Arab nak darah ini di hijab. Jadi dari pengiran ngomong ngedikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Kita baca kitab ini di kitabnya Syabul Qadir Al-Hunyah. Syabul Qadir itu sempat ngarang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah di Tolibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak dan paham saya. Ini hadis bin Imam. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul ya rapati paham, sesuai paham. Nah itu ketika saya ngamal misalnya demi Ruhin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saja itu Tuhan itu di balik hijab itu jauh ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane gue. Dadekno aku zat paling ora penting. Ahwanan nazirin itu penonton paling tidak penting. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak? Gua mau curung teman. Makanya kalau ngakoni tenan. Jatuh-jatuh jadi wali tenan. Maksudnya dia cara pandang itu sederhana, tapi mudah memahamkan. Malah kita paham, loh, maksudnya gue kudu tak ulang aku, maksudnya sama kudu syukur. Nah, salah merang alim, maksudnya. Gue kudu siap tak pukul. Kalau nggak ada pukul di bantah itu, kalau nggak tahu itu malah ramulan. Nah, dari bojo kula wis habis jenengan pirullah kok kaya mulan. Dari bojo kula tenan hakon. Bojo kula nganti meneh. Dosane jenengan mesti tak wis ramulan. Sampeyan misale wayo Allah tetep tak arani wong alim wis cuma dosane jenengan ramulan. Loh. Ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu rawong dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang janggal dia sadar-sadar aku rawong dunia. Jadi ya. Monggo sinau tangi turu nganti turu nah itu kan enggak kebayang itu urip kan. Wong mboten pegatan pun tak. Oh nyape bocor bojo kula dari kula ben bocor ning sedane 9 kilo kenging. Ya berangkat. Enggak terakal mbak. Ya. Ora kok pakane ra seneng tenan. Aku pokoke wong ulama. Ndrono wis nutupi aurat seneng. Aku ora modal. Ana ulama kok lho bojone seneng amplop abang to ijo seneng ora ulama. Nek ulama ro yang nutupi aurat yo seneng. Paham ya? Iku selera ulama. Ulama kok disuruh. Wah, pas lagi kira ini ning ora ulama, maklar paham. Ulama cara pandang pokoke nutupi aurat.
Awarai jadi mental ulama kudu ben mental maklar. Iya ulama sih nggak pegatan tuh jarang. Saya ini syukur sekali. Saya ini di Bujuk ya syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Nulis ngarang. Padahal saya itu ganteng. Sibawa artinya apel. Saking halusnya kulitnya. Udaranya apa? Sibawa. Wongnya walusan. Suatu saat bojone ora tau dikeloni di barno wae. Pokoknya dingin saja. Terus Imam Sibawa pas di pasar mau beli kertas, dulu nggak ada toko orang pasar. Tapi dobong kabeh karena dianggap problem yang marai gak harmonis itu mergo teko boleh kitab. Kitabnya digilene susah. Bareng dobong bojone Imam Sibawa mulai nyongkone bojone kata harmonis mergo problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Habis itu Imam Sibawa. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bojone itu kalau nggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor. Terus dia lama-lama mikir, ya Allah, saya ini alim kan untuk nyari ridhonya jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridhonya jenengan bukan karena ini. Minggat ning alas, mau betot dom kalian timbo, paham kan? Betot dom. Yang muridnya ada sing bedaplek kayak rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, dari raga apa cek godom mbek timbo, jadi apa kira-kira bro, murid elek. Dari Imam Ghazali jamena. Aku ning alas engko. Tak iki ra iso kene. Kalau jane kepen minggat ning alas, tapi malah sampe Cina to, engko alas iki HP sing nguasai malah non muslim. Dan saya kira iso minggat teng putih. Alas, malah tengene tiyang sawet-sawet sesuai wong. Aku nggawa dom perkara ini mau aku butuh sholat jadi nak sarong kusuwe tak dondongi dhewe. Tapi mbok, butuhku mau wudu, jadi kebutuhanku mau wudu besok minggat itu bertahun-tahun terus ngarang ikhya. Mulane kula yakin umpama Imam Ghazali niku urip saiki ora disenengi tandane. Perkara udang-udangan ora tau napa. Apa saiki ae dek kabutet aman deh. Wong dewa-dewaan ikhya, cara menangi ya ora seneng. Perkarane ra ngarah kena bukan ning wali matul. Ora ngarang. Tadi ku bareng dek ning ngarang ikhya, kita disuci. Kitab-kitab tentang usilah tentang apa itu. Ya sudah terus jadi gitu sampai. Jadi yang lucu karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang namanya wong soleh ya, minggat di seputar masjid, soalnya di daerah yang tidak dikenal. Tahu saya tengah alat, wahai Jumatan, dia Jumatan di Jami' Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok, ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali, karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali populer sekali, seorang khotib saja mengutip menurut. Ya, dia ini makmumnya yang godom, mojok itu. Imam Ghazali. Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman. Karena si khotib mengutip kolal imam minggat menaik. Ya sudah begitu di banyak ulama-ulama. Tidak balik mana dan tujuh. Orang pegatan rekanan tujuhnya dia nyali tenan. Apa itu ya? Darah pegatan. Jadi tujuh. Oh di darah pegatan tulis alhamdulillah. Gak jurusilah. Tapi memang orang-orang alim betul. Kalau sampai teman pegatan kan orang pengaruh. Orang alim aja orang hormat tuh. Ora oleh dusun. Awang alim mangsal, alim kaliber ta lho, sing kaliber tenan. Paham terus niki cerita nggih jenengan. Jadi jenengan cobalah saat ini mumpung wulan Ramadan. Coba cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kulo nu tak latih nganti saat ini kulo dijajah hizib Nasr itu karangannya Sayyid Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang arang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca fizik dan kemudian saya hidup, padahal kabari, itu tenang dulu. Dari nak kiai itu dari dijajal di santet. Kabari nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo moto hizib sehingga gunung-gunung gak mandi, santet gak mandi. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, kowe nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun, atau 40 tahun.
Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hijab itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena guna-guna krana Allah ta krana hijab itu. Krana Allah kan? Kenapa saiki ketemu tuwa bareng kowe di hijab malah tau sistem rusak. Saiki nek selamat dari krana maca apa? Iya betul. Coba di hijab kan malah keyakinan bahwa saiki selamat krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe hijab ya wis napa? Selamat. Malah ini buatan pulau wajan. Dan bareng pulau buatan pulau wajan ini kan, pulau tidak ada nih kayak gitu. Hak bingung nyaya nyaran yang emak. Gue mau coba gitu. Mau ibu saya itu sudah nangis ini kita nyata. Malah hasil buatan non borang mencari uang. Pulau nu rapati rocoran uang, pulau cara pangeran tuh. Pulau nu biasa hubungan dengan pangeran. Malah hasil cari uang itu rame-rame susu. Terus ini wonten dom ngeten-ngeten. Aku lagi ngomong ngeten. Ini kisah nyata. Dom-dom itu jumbo, tapi rata maca bismillah haram, maca bismillah, mari dasi gede. Tapi murah mandi. Ibu saya itu nangis kan golek ilmu tua. Wong nak popo tangisi, misalnya popo aku mati loh. Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WTA atau jadi koruptor. Aku nak orang ini ramangan. Uang sah jadi lonte, uang umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan juga untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga apa jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok, yo duwe rezeki ya iso tenan. Tapi sak usai kowe seneng proposal, orang ini ramangan. Loh zaman itu kemangan kopo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai napa? Makanya saya senang sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koja, Nasiruddin Afandi itu senang. Dan agak dialog lucu. Ini tak cerita ini, dialog itu orang-orang itu. Manusia itu mesti bintu. Ke manusia itu kok bintu ini manusia berlanjut sampai mati ya. Kalau cara Quran sewakan al-insan zaluman. Ya udah, zaluman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Zalim itu zalim biasa, nak zaluman banget. Jadi ini, ghafir itu nyepuro biasa, nak ghafur akeh nyepuran. Syakir itu kok syukur biasa, nak syakur akeh napa? Syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, ghafur, rauf, pakai wazan mubalah. Wa kana al-insanu zaluman wa akeh zalime jaulan wa akeh bin. Ini dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin itu sudah nyoal Tuhan. Kalau bareng ning kandungane mboke, melungker ana ning kandungane mboke itu takok. Ya Allah, ngapain bikin tangan untuk apa? Ngurangkan gue popong, ruangannya namun samen. Ngapain bikin sikil? Mereka melaku. Ya ruangannya namun samen. Jadi Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lama udah mata ala kelamin orang musuh. Jadi dia mau semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa? Sempit. Digopo. Ya pangeran pasti protes mau nih gue ora apa-apa. Jadi menengah ini alamu malah tak alam mungkin menengah itu roh. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakian tingkah, kakian pola. Dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran, dia ojo protes ben apa? La yusalu amma yasalu wa hum yusal. Allah ora iso ditakoki, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu? Wa hum yusalu, tapi kalau kita salah dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwon lewat ngaji poso ini hadis ini kalau ke king narukan king omah kalau mboten mungkin nyilang sopan apa mungkin mesti ra duwe paham mesti napa mboten duwe tak jamin paham terus niki penting jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang bener tiang-tiang lugu dan itu dicap Rasulullah aflah ini saudara orang itu mesti bejo karena mensifati Tuhan itu benar cara mensifati Tuhan apa hanya sampai juga nabi mati, misalnya dia sudah umur 40 luar, dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dihilang kita-kita. Mengenai tua karek totalan, karek iki. Ya, lalu kemana kudu siap. Itu kalau ulama-ulama dulu bisa bakat mati, karena mereka ya Allah.
Saya belum kenal jenengan di dunia saja indahnya kayak gini. Bisa bersama makan, harapan itu. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali. Gue nggak demi pengiran si wali. Saya yakin. Gue betul wiridan dari dalam mobil saya ijazahnya mulai matanya minal masrik ilau masrik. Oleh gue gesek di pas untuk jantung bodoh kayak dia yang ngamek. Tapi murtilah bingung kita. Aku yakin. Waduh bingung ya. Demi pengiran tetap apa? Karena takut dihisab, tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat saja? Allah sendiri. Wah, baguslah kalau gitu. Semua ngomongin. Semua ngomongin. Perkara Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Malaikat dia putih malah. Khawatir biru, khawatir macam-macam. Allah kan pasti baik-baik. Lha itu rupane dari kanjeng Nabi kowe nek kepen roh ahli swarga ya delok iku saking mencintai napa. Mana nyifati Allah yang baik-baik. Tut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman iku anane mau seneng ya. Iku kula nak maca teng Ihya dulu. Imam Ghazali nyontokno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe doa ayu, iku mau eling ayune to. Nek opo kira eling nak pas head apa meeting. Lho boten ini saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, tidak mensifati buruknya. Ada uang mesti head, mesti ngising, mesti ngeden. Tapi kenapa yang kamu sifati pas guyu manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Tangi turu angop, tak boleh geleng. Lo buat ini fair. Lo tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala. Lo kira guyon, kamu tak baptis tenan bener. Bener kelakuannya dua elek bener. Selama ini kita ngaku susu itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Dia nak senang cawe itu. Iban nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Dia mau tutonan ngicingin, ngempete, macam-macam, kaite, angope, kerengi barang malah kok. Nah jadi bojo malah kereng barang, ganti mikirin barang. Tapi kalau kamu senang, pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang nih, ratu barang ini berkorapi. Makanya kalau dikonco kiai ya kurang ajar. Gus kula nak ana wong mulai kepengin wayo kesenjuk wedok. Nasihatku gampang. Wah aku sebenarnya itu alis kowe gampang. Ini kok pas ngising. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok. Metodene cocok. Lah aku pengiai dalil ora iso Gus kula riyen mondok rapati ngalim. Enggak dalil-dalilan pokoknya yang penting wong mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja. Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Rezeki jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah nyoal. Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong seneng cawe itu pengine ngekeki, seneng pangeran malah dihalu. Itu seneng model apa? Paham? Jadi Mang Ghazali nyontono sepele-sepele keseharian kita. Lho kowe nek seneng cawe itu pengine ngekeki. Wong seneng pangeran malah apa? Aneh. Kan sampean ora nak wong aneh, Mas Fahmi. Tak terang. Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan keseharian. Dan aku sebenarnya akan senang pangeran terus ngulangi demi pangeran saya memberi. Mulang gue untuk apa saja. Tapi untuk swarga ini insya Allah itu untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan ciri-cirinya Allah Ta'ala. Nah ulama ada. Wong kula gak ada pengalaman dia nanti ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tidak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, dia konsisten saja. Pak Yai ini jadi yang soleh, tapi beli swarga ora krono ngamalin. Mboten cukup ngamalin nek mlebu swarga. Niku anake pun mirip. Lah tak sing pidato aku ora ngongkon. Kula nggih tenang mawon. Tak jelas. Tak soleh-soleh Pak Yai ini umure 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadhole Allah niku rantek. Nah, niki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadhole. Fadhole mawon Gus fadhole. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadhole Allah. Zaman itu sahabat juga janggal, lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga yang selawase
tahun. Logikanya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune swarga umur. Begitu juga sing enak neraka, sing nakal ning donya kan tetep mau 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama buat. Mulane dari ahli sunnah tenajan ora pati paham. Pengikut ahli sunnah orang arah paham, pokoknya kon kayak kita nak mlebu swarga krana fadhole Allah, nak neraka krana adile Allah. Kita pokoke tamina wa ta mulai dhisik ora tau paham. Wong mulai cilik modho, ya ora tau paham. Nganti saiki yo pahame kok ngaji terus ndek sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong tentu entek bingkiro di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti swargane mau. Padahal swarga selawase awas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau saya ditanya, kenapa enggak kamu sujud? Ya karena saya mencintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena supaya saya masuk surga. Ya sama seperti gue nak seneng cawe itu. Memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambil lonte senengnya, paham ya? Lo nak bayar kan berarti lo enggak itu berarti kan transaksi itu. Begitu kan? Lo kok enggak gitu? Aduh cerdas lah. Terus ini gini. Tadi kalau ini nama cerita Asia, betul. Tidak niat menfonis, ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kalau di pengalaman, kalau di pengalaman lalu di konco yang lucu-lucu. Saya punya teman wartawan di publikasi ya, waktu saat 3 orang ini, saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita, ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan pulau, 2 wartawan tadi. Jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Jadi dia cerita, yang satu itu cerita. Apa Cina barang? Oh, ngomong ono gratis, maksudnya bojone. Dia tuh janggal kenapa ada orang Cina ngomong ngomong ono apa? Gratis, maksudnya bojone. Karena aku cerita protes, jangan ngomong gratis. Agar bulan nggak kayak duit. Ternyata yang satu ini parah. Jadi sama gratis, kodoe makasih. Dia gak terima kalau ngeloni ngomong apa gratis. Jadi 2 dialek yang lucu lah terus 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini? Kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus. Wah, ya kasus ada atur gini ya kasus. Ternyata karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek itu sah saja dalam proses sosial itu apa? Sah saja. Rasa berbola. Sosial itu naik kafe. Nanti kalau belum balik, saya itu seneng sama sufi-sufi kayak Nabi Rudin Boda, tetap Nawas semua. Karena orang sufi itu yang bisa mentertawakan dunia. Yang bisa mentertawakan dunia itu orang apa? Jadi suatu saat Nabi Rudin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, bertune kuning, soalnya lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis-najis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya resmi, terus disambut. Disambut, dia ngambil, monggo-monggo dikasih teh atau apa minuman, disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah dilebokno sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darah mengedan tuh. Darah mau apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh. Ya orangnya saya. Enggak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa mentertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada itu rasional dan rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sing berhak untuk panganan, paham? Kemangan berarti dosa karena ndak kamu kan. Karena yang disambut mobil. Itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Korea dia janggal. Bapak itu dengan tuku kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjadi. Tadi dengan edisi mas dia anak kula kasih WSD. Semua nang ternyata. Pak ini kok miliknya Bagong, tidak miliknya Bapak. Ya milik Bagong seneng guyon, dia seneng guyon. Wah, tetap.
Saya itu punya kitab Guna Mas mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa, bisa menertawakan apa? Dunia. Bisa ngeyak dunia. Kan lucu kan orangnya sama. Tapi penghormatannya beda. Sufi wagur disok noneng saya. Sufi makanan dilebok noneng saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan selalu logika itu dipakai. Saya tadi datang pakai pakaian lusuh dan orangnya ya saya, kamu biarkan sah. Tapi setelah saya berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati, ya sudah, gaji saya yang makan. Itu banyak yang tersadar. Ternyata nggak benar. Adat kita begini ini. Itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi murah belas guyonannya. Corok-corok sufi. Paham ya, terus ini peringatan kejenengan. Coba dilatih mulai sekarang belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan sama harus yakin itu. Memang sebetulnya tidak akan. Saya yang melalui kesusuran, cuma kelirah kena. Oh, itu akhirnya Nabi jawab. Pak Akabah mongko nangis nganti ini sungkem. Akabah nangis ngantusnya tadi. Ini Akabah. Jadi misalnya kasus pulau teng meja, nangis ngantusnya tadi Nabi ini apa? Akabah ya. Jadi songko kata menjungkalkan diri sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yapki halin nangis sopo Nabi. Tumarofa mongko ngangkat sopo Nabi Rasul ing sirahe Nabi. Ilaiha maring mar'ah. Terus Nabi melihat perempuan itu, faqala mongko dawuh sapa Nabi, inna waha sak namanya Allah taala iku la yu'adzib. Iku ora nyiksa sapa Allah taala min ibadi sang pira-pira kawulane Allah. Arwah iku asline ra bakal nyiksa kawulane, ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Iki nandare napa? Terus dicancang terus melayu dhewe. Bro. Kok kowe berat iki. Itu mulai di sini, bro. Apa? Poligami kawin pemindo itu foto-foto ngerasa nomor loro. Paham ya? Jadi foto aja. Poligami yang ngerasa nomor loro, rapi pegatan rapi yang ngerasa nomor. Ini gue ilmu nerukin. Itu foto-foto terus ditompo. Inna wa ta'ala ulai aziz kurani itu sebuah pribadi sing kawula nawa illal marida kecuali sing berot al mutamarrida kang banget berot kang melayu. Allah dirupane wong ya tamarradu kang berot sapa wong alam wa saking pangeran. Wa abalan mo sapa wong ayaku lan to ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Jadi maksudnya ngeten niku. Cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku yo yakin nek iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau bayi itu gak ngaku ibu-ibu, terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku itu kaulane piye? Wong orang ngakoni nek Allah pangeran. Mulane kalau nanti ngaji itu mriki nate saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sofa menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang masyarakat Allah pidato begini. Biar untuk ngeri ya pidato ini. Wow kayak Dawe Sabtu Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kafir. Semuanya masih ono kafir. Di Mustafa ono, Rukin ono kafir. Aku kok Arab kan, tapi ono kafir. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa aja? Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Liya abuda, lihat tabi aku lumriin bima ya butuh fit dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suwonen duwe, golek duwe. Sing suwonen kuangkat golek napa? Kuangkat. Sing seneng Yesus golek Yesus.
Mereka langsung jawab, iya ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan, yaitu tuannya sekarang. Orang duit boleh duit, yang populer boleh populer. Terus Allah mirip. Ternyata yang boleh pangeran mau sidik. Mereka yang benar-benar menuhan ke Allah mau apa? Sidik. Itu termasuk aku dengan dia. Muka-muka melok cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mau sidik. Waduh boleh. Harus boleh duit, boleh pangkat, boleh populer. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah-arah masar balik mengawur pangeran irji'i balio sira ila rabbiki maring pangeran sira. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan memberi pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah? Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran anut aku otomatis. Yang di dunia bener-bener nyembah pangeran langsung otomatis. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Karena bener-bener hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani Fatsuli mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia bener-bener dadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya radhi duit. Kamu radhi duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang rantai, masih ada. Dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Ini misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nak duit hilang. Jadi kita pengiran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan rasolat dulu, kodok itu dia tenang. Dia nak kehilangan duit. Orang itu turun, musuh kehilangan, duit 1 juta hilang. Oh, orang itu turun. Sudah dibuamu, selalu muji dibuamu. Nah itu kan, itu sobat ini nyorong, mesti nyorong, kenapa terus nyorong. Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut apa ayat amanita qada ilahahu hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Nah, pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran mau selesai, terus pas bingung itu terus qolatu amalan sholihah wa akharana apa? Saya. Nah, itu terus ada syafaat. Wa qaruna ataraku bi dzunubihim qolatu amalan sholihah wa akharana apa? Saya. Tawu ayatukan apa? Alih. Terus kanjeng Nabi rodo mengajukan mau proposal nih wow. Gusti, sebagai sing bingung nyembah jenengan cuma campur nyembah duit, campur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti. Jadi pangeran kanjeng Nabi lucu, lah kan. Lah niku seputi. Di baro pangeran kilau 40 tahun harus dijawab. Baro, mereka nyembah pangeran, nyembah duit, nyembah pangkat, doa itu bingung. Orang-orang masarmu bangun. Ya kayak zaman di Indonesia, yati hunafil ardi ini pun bingung. Makanya ciri utama orang sesat, itu bingung. Makanya pangeran Agabarno yang sesat itu orang sing hairona, orang yang bingung. Lagu ashabu yatunahu ilal huda hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak klimaks, dia mencari sesuatu yang tidak klimaks, yang tidak final. Kulo ngrasakno teng awak kula piyambak. Kulo niku nak misale kepikiran kepengin napa, kepikiran wong saleh kan macam-macam. Wong saleh lain kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora kepen maksiat. Misalnya saya sebagai wong saleh kadang kepengen haji, atau kepengen ngaji, kepengen mulang. Ya kadang punya keinginan kesalehan. Kadang itu tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal keinginan salah yang dibarengi berontak ning Allah udah dirasolah. Kalau gak rugen itu dikirim arah. Orang mesti terus ini, tapi saya kan terkirim arah. Kok kepengen haji teman-teman nganti ngerti malah pangeran lucu. Haji itu ora mesti apik kanggo kuwe, tapi protes temen pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kita misalnya kayak kepengen Gusti kula kepengen tahajud bikin mikir, satu guru, cuma dua bintang mikir. Boleh tuangi jam 5. Goblok Masya Allah, setan apa semuanya itu pengku. Padahal setan dhewe, Pak. Kok nganti ra iso ta? Itu malah jadi setan double, wis rapi. Wis rapi, jadi juga pangeran.
Sajane ora usah ngono, tangi dulu terus mudi terus subuh. Besok dibaleni meneh. Tapi ora usah ngeluh. Kalau maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene. Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh. Nek nyebut Allah suwe-suwe ku apa ora seneng. Jadi Allah itu lucu nih hadis kutsi. Perkara ini sepetan orang apa? Jadi jangan pengira itu naramati soleh teman-teman seperti aku ya teman-teman. Ini lucu pengira itu jadi lucu. Jadi karena kan relatif kan, mau rapati soleh teman-teman ngidolakno pengira. Jadi minimal wae kata-kata nggak menjurat-jurut tradisi taat. Ya orang hikmah ini. Kalau mau tukar sih, jadi pengiran ya seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati, wae aman kepenawar terus kan ya udah adil. Jadi pengiran malah diturakno terus. Malahnya ketika Imam Tobari nafsiri fadkuruni aturkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu kan Nabi diwarai pengiran. Hei Muhammad, kawulamu sing dolim-dolim itu. Yo Islam tapi dolim-dolim. Kon eling aku arang-arang ae, beda salat fardu. Kenapa fokus? Wah, ini nak eling aku, tapi eling dia, tapi eling salah. Nak eling salah kepengen soal. Jadi ingat, jadi kakek kesuwen eling. Kamu suwe-suwe yo, cara komputer di reset meneh terus diwoco meneh, terbaca meneh. Dari kamu Mustafa jenenge sapi, eling sebenarnya jenenge tahu ramu Mustafa. Salah ya eling-eling. Saiki sopan dulu dhisik tau numpak tril kan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nak rapati saleh iki linge suwi-suwi. Mbok marahi terus kowe lah yo dieling-eling. Suwi lha iku sebagian kasus. Paham. Jadi kabeh ana hikmah maksudnya niki kula suwun nak sampean mung saleh kok ben kaapian wis kepengin wae. Nek arek sampean ora usah protes. Sesuk dibaleni meneh. Tapi ora usah napa? Protes. Kalau diarang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi ora kena ditiru paham. Mulai dicek nak ulama itu rapati kuat wiridan ini ya sunat wong. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, atau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua sanad Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang kepaham. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya ada Sirin bin Jubair, ada lewat murid-muridnya. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu enggak pernah puasa sunat. Atau ibu nih. Kamu itu nak pidato baru nyarana foto sunat, orang foto sunat. Aku nak foto sunat itu berpatu kabur itu terus Quran di daftar. Mana sampai tak seneng mangan, yono sanate. Ada aku itu nak, awak nak foto sunat itu nak berpatu nopo kabur. Jadi jadi apa tuh temaan dapat itu jamu ya kabur, ya kabur teke, kabur berpatu. Ini kok ada sanatur, Korea di Al-Quran di serap 2 film, langsung surat foto. Waktu kalau koncoku, kalau di konco latihan niat, sekarang sawal pidato manso Ramadan, cuma asbau sitan bin Syawal, pakai nama Tomat Daro, apa? Kul. Uang sing poso Ramadan, terus poso 6 dina, podo karo poso selawah. Ternyata umatnya itu banyak yang poso. Sekarang dosoan yang ini mangan. Protes ada betul lugu-lugu itu. Pak Yai rugi kula poso. Sebelum jenengan bos. Tuan aku terus wapok kula ngiyai kok suci lho. Kalau tadi kita khutbah ra ngomong sing akeh-akeh ku alhamdulillah ge jenengan kasih poso Ramadan mun sae iki. Kawani dhewe nyarana foto apa? 6 dino. Mun sae niku jenengan pun bisa foto sing mboten purun foto mawon kuwata. Jenengan purun foto apa napa? Sae. Mun mboten sak ditabahi mun sae. Apa ngiyai semangat ngandani ngono barang. Nggih bentus menenge ya wis. Padahal bapak kula riyen mulai ngiyai ngantos wafat itu dipoton nembe. Bapak kula nggih lucu mulai riyen poso ngantos tapi beliau gak seneng anake poso. Dia lucu bapak niku memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang santri-santri ora usah poso. Aku sing poso.
Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu, ya belajar itu nomor satu. Belajar itu apa? Dan itu memang dilarang. Santriku haram poso. Nah, santriku tenang, ya sinau serku. Poso balung merusak Islam. Poso balung merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kaya carane hukum menuang atau hukum. Budaya hukum sampean mikir Mas Buk mau apa kang eling ngono urung paroe. Nah mbok wong di anak piro narada anak piro bojo yo piro. Sulus piye, sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi sebenarnya sulus bab. Disebut sudut disebut. Ngono ruwet. Kaya nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau apa. Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini, betapa susahnya agama. Benar aman susah jadi kulon. Imam Syafi'i itu suatu saat itu lugu ning kursi malas. Ya lugu nih, turu gladuk kan. Hari itu melek meneh, sekarang melek terus turu gladuk. Itu sungi ngoten, yo ora tahajud yo ora witir. Padahal Ahmad bin Hambal itu semalam itu minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Dan itu putri-putrinya Imam Hambal tahu semua, kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat, mi'ata rakaat ini. Nah, tapi Ahmad bin Hambal nak ketemu Imam Syafi'i itu salaman itu. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Jika putrinya itu protes. Mau gak Syafi'i? Syafi'i nganti koyo piye to jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat tersentuh. Kalau yang 100 rakaat saja nyucup berarti itu kan 200 rakaat kan pikirannya. Berarti kok pengen uripe Imam Syafi'i ku piye kok nganti dipuji-puji apa ya. Bareng diinceng ternyata Imam Syafi'i nunggu karo riyen teng Dipan. Tadi riyen mboten enten kursi malas teng Dipan. Orang musuhin duduk turu. Lilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal dan duduk turu meneh. Wong wonten nganti sewengi ora witir ya ora tahajud. Bareng wae subuh ya terus wudu. Wudu terus salat aja salat subuh. Ya siapa? Putrinya protes. Mensomati apa ya? Bah, ya Abi. Inni ra'aitu Syafi'i al-lailah. Dia diceritakan bar salat Isya mulai ning Dipan. Terus jeglak jegluk turu tangi teh. Iku ora witir ora tahajud. Lho ngono kok hormati ngono iku alasane napa? Lima za akram baru asad dan ikram. Wa azam baru asad dan ta'zim. Sampai jalan mulia anu ngono perkara. Ternyata Ahmad Hambali yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hambali ya nyangkone nggih mungkin salatnya ada sebanyak dia cuma ya salat rakaat tak. Ora kok terus ngoten niku. Mulane kula nak dicek rugen yo tak kebal wonten. Cuma yang ngingkeng Anda lebih baik. Akhirnya sinten Ahmad Hambal marani dalam Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak undang ya Aba Abdillah. Balawat ni binti annaka kada wa kada. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Dari sedekah, oh ya istri. Putri kamu benar, sedekah, iya benar. Lalu kenapa? Iya, Mat Ahmad. Aku mikir sudah masalah. Orang harus ketemu jawabannya lagi ketemu patang pulau tak tapi kira ketemu. Dari fakta tuh siti nama alatan aku mikir sudah ada masalah. Min umurik ini tak kurang ketemu kan. Terus Imam Ahmad Hambal mulai bernyucuk mulai terus sampai jauh. Naumul alim abdul ibadatil jahil. Turunnya wong alim si apik, timbang turunnya wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak. Betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini, ini yang kasus nyata. Nabi itu jauh, dan ini jelas jauhi Nabi diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garom saat garom dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat seorang Muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia bisa tidak mukmin lagi, tidak Muslim lagi, dihukumi kafir. Nah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar, masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hambal ditanya. Ahmad Hambal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu di mana? Ya kharaja minal iman. Kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman. Di muqtada hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hambal takut, ya Ahmad. Ya ayyi'in yatun. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat deh. Rumah sampai guyung ngakak-ngakak. Sampai nyerah orang, guyung ngakak-ngakak.
Ya Ahmad, sholatul kafir la tasihu. Sholatnya wong kafir juga sah. Ambil langsung cuma sapi sampai dengkulnya di situ. Karena dia caranya ngomong paradong, orang kakek sholat ramiku. Kalau dia menghukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ambil kan lucu, menghukumi kafir tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti nama sambal darani sholat sah, diam-diam di darani yurong kafir. Mau diguyung akan nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir latas itu. Jadi sholatnya orang kafir juga nggak tahu. Allah sadar. Iya, tak hukumi kafir, kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk dia nyucuk berdarani antap fakih sunnah. Wong paling ahli fikih. Jenengan gitu. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah ambek orang salat wae. Perkarane gini mikir, perkarane gini apa? Mikir. Mana jane Imam Syafi'i, umur ben pikir duwe utang kan. Kontak lantek tapi ra mikir hukum, mikir napa? Utang, kasus. Paham itu ulama memang berat. Jadi betul ada ulama seneng betul nggak? Kalau ceritanya malah ini, fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhnya Sayyidina Ali. Ali musuh besar yang musuhnya Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit di bumi. Muawiyah Sayyidina Ali masalah ngalim langit beda kok. Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria, itu ikut lelaki atau perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ihram yang tanpa jahitan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan, ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Muawiyah wisen ya? Iya, berarti jawab. Takok wong paling alim musuhku. Lha iku hebate Muawiyah gentleman. Ngongkon utusan kon takok Sayyidina Ali. Jujur min Muawiyah Amirul Mukminin ila Amiril Ilmi. Maksud dene ngakon. Kongko ketua wong Islam tapi takok ning ketuane ilmu. Mergo dene sadar narangan. Lha kula mboten sombong, kula kan saiki biasa diparani ketua-ketua anu takok hukum. Lha ketua takok aku. Mboten terus alim-alim jenengane urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda, lho. Takok. Tapi Sayyidina Ali enak. Ya pas pidato, pas khutbah. Sayyidina Ali yang jadi dendam Mbak Muawiyah. Karena dia kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna andukum. Alhamdulillah ini kok apa? Ana musuhku gelem takok aku. Biasanya main bakas politik. Terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status wariyah. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda, paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab, cara Indonesia apa? Waria yura mesti mari kadang ya mau gaya ini tak waria. Makanya malah cara bahasa Arab bukan khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya waria ya, tapi bukan mesti juga. Wah yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga berarti kan Tuhan ngendikannya ora lengkap. Perkara ne orang jenis ketiga, rupa-rupanya apa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sama lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampai lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja. Wa imam perempuan, paham ya kalau kalian balik. Jadi misalnya ada orang waria, mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemaklukan kita mengatakan itu waria, tapi dalam ketentuan Allah tetap dia benar-benar lelaki atau benar-benar perempuan. Jika Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga.
ketiga rupa-rupanya. Sebab itu sih. Nah, hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yakun. Di mana napa kencingnya aktif. Iku ulama. Lu bayangno misalnya sampean dadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kowe dhe kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok iso poso piye? Tapi nak berjuang Allah poso kan. Itu bapak saya riyen nggih ngaramno kula poso nggih. Kira poso ra. Menyen berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, ulama wis mikir jatuh salam tempel ora pati ulama kan. Tapi ya apik itu siar Islam ya. Tapi rasa mikir hukum nih. Kalau hukum yang dimetidik takut balawa minum takut balawa. Bukan karena ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debat Imam Malik dengan Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatan ulama-ulama. Itu mirip-mirip tenang. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dengan guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i yang pun apa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kan poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Apa yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Walhasil ada aturan yang begitu. Fasyamu salah satu ayamin fil haji sudah ya. Wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza raja'tum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa, kalau nyontok bolak-balik. Nak rugen dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan, Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rugen tesih, mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa? Pulang. Nah itu kan, lah Allah ngendikan idza rajatum cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojone ning kapal boten mangsang ning Irang mriyen den kapal. Tapi cara wong Mekah pun mulai. Tapi cara bojone agar untuk omah orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp adin idza napa rojat. Begitu juga masalah tayamum. Ini bersama senang fikih, bersama ngerti nak ulama itu pantasnya dapat tahajud. Teman roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Bukan jujur mama, nanti bangun apa kami apa? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air? Itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa-apa dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab. Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara membuat itu saya masih mengenang. Itu ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang tidak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawuh falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari jenenge ra roh. Itu maksudnya. Jadi paham ya? Kalau belum mencari jenenge ora roh. Tapi nek wis golek ora ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah ngono artinya falam tajidu ma'an, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat diberada di sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, tak kalimat. Bukan mikir piye, bukan tahajud. Ini kan cerdas nih, Bu. Paham ya? Semuanya kasih kenapa? Ini menik. Mun kalau waktu sing tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang Islam mulai cilik motor ke subuh kok. 6 betul ya? 6. Aneh-aneh. Kaya Islam anyaran waduh. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salama Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yuk ta den tekano yaumul kiamat ing dalam dina kiamat di an'ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak minal kufar sing boro-boro wong kafir. Kayu kalau mau kau diucap nopo ngene, jadi wong paling enak ning donya wong kafir. Iku sampean dicelupno neraka. Iku iso nyelepno sira ing iki kafir pinari ing dalem neraka hum satan ing sak celupan. Kayu masuk mau kau dicelupno sapa wong kafir biyen dalem neraka. Jadi ning donya selawase-lawas uripe enak ra karuan. Barang ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas. Sithik tok terus napa dintas. Sumayu kalau mau kau nulis den ucapno lagu maring fulan, fulan. Hal asobaka ana to mekenani kae sira zaman ning donya apa nak imun kenikmatan kok babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak, kowe enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Kaya kulo mongko ngucap lah mboten. Jadi intine ngeten nggih, nikmate ning donya selawase-lawas lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, ato iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah gitu. Ini jawab hal atau bahkan imun kostu fayakulullah Gusti waduh. Ngerti orang ngeten pun ora penting nikmat itu semu. Ma asobani nak imun kot. Kalau rata untuk nikmat blas Gusti. Saiki walian. Bayu talan dintekano biasa di mukminin kan banget menapane duron. Bahayane urip pegatan kiri macam-macam babala lan bala. Bayu kalu ismisu fi jannah. Jadi kon nyicipi swarga, malah swarga widadari 100 kan. Widadari 100 semuanya serba payu masuk. Tapi kon nyicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus payu kalau mau dicamno lagu maring wong. Fulan, ala sobaka durun ketu abalaun. Piye kene dunya tau lara. Padahal ning dunya kirine gak karu. Payu kulo lagu dibuatan blas swarga. Saking larane ning dunya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mare nak kire-kire sing ahli napa? Juga ahli jannah dadi menisan. Kenapa? Tapi hadis ini penting itu. Betapa tidak pentingnya dunia. Betapa tidak pentingnya apa? Dunia. Jadi kini dunia nak ditekdir juga itu suka atas syukuri. Nak ditekdir melarat dia kecah sampai rasa untuk pengiran. Otot-otot sing suka kepen melarat malah rusak kabeh. Malah masjid radadi. Macam melarat dia rasa kepen suka gitu ya adalah. Dibang kepen suka rakyat keturutan atau orang rusak kepen. Nanti ditekdir ditompo tapi rasa apa? Ini. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.